Tengok wah. Main game. Tengok gamenya wah. Undende. Gol. Iya, pipi sore pulang. Pipi sore. Pipi kerja kan? Nah, cuci dulu, jangan nunggu pipi lagi. Pipi sore pulang ya. Ya. Nah, ini Khalid Kak Raya udah mau bobo, loncat-loncat terus kerjanya. Mau masuk istana balon juga katanya. Assalamualaikum Kak Raya. Ini Khalid tidak mau bobo katanya. Mau main aja kerjanya. Mau kuliah S2 lebih murah? 24 Agustus jawabannya. Ada gratis biaya pendaftaran loh. Scan kode atau daftar link di bawah ini. Jangan sampai ketinggalan ya. Kami kok dapat na po itu pada si kongit kok kak tengok kita orang kalau yang kedua lagi kok tengoknya jadi tidak usah dong bicara cukup dengan kami berusaha aja yang bersangkutan awak mandi dong kita mau dapat karya tinggi. Sorry mak, nanti boleh. Tak pandai duduk bawah lagi. Ya saja. Isi tu ya. Jangan lebih susah. Jadi apa lagi ini alhamdulillah ni tak jadi aku. Anggap dia wasona. Kan dia somang dia pulang. Nah, kalau dia tidak sakit pasti dia sakit tu aku. Kita mau di sana kita pilotnya begini. Jadi video lawak le om ya. Kalau jadi kakak beli perumahan, kemarin ketemu para pelapor kakak itu. Ini seperti jelly. Itu nggak jelly. Apa ini? Saus juga. Sausnya kok mana ini? Ini saus dulu. Ini saus dulu. Kayaknya.
penyidik, saudara-saudara bisa pra peradilan. Yang namanya undue delay. Jadi kalau kita mau lapor kepada polisi, polisi cuekin, tidak ditanggapi, bisa pra peradilan. Yang kedua yang merupakan objek pra peradilan yang tidak terkait dengan upaya paksa adalah soal penangguhan penahanan. Terkadang satu perkara di kepolisian ditahan, di jaksa tidak ditahan, atau di kepolisian tidak ditahan, di jaksa ditahan. Itu bisa melakukan pra peradilan. Yang terakhir yang bukan merupakan upaya paksa tapi bisa pra peradilan, penyitaan terhadap benda yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana. Itu juga bisa dilakukan pra peradilan. Hal lain mengenai hubungan, kan muncul di media ya, bahwa ini polisi superpower, polisi tidak bisa dikontrol. Siapa bilang polisi tidak bisa dikontrol? Dengan KUHP baru ini kontrolnya sangat ketat. Pertama, dengan hubungan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Kalau dengan KUHP yang lama, itu bisa terjadi saling sandra perkara. Perkara bisa bolak-balik, bolak nggak balik-balik, tidak ada kepastian hukum. Kalau sekarang sudah tidak bisa, no way. Pasti ada kepastian hukum, karena jangka waktu itu diatur secara strikt di dalam KUHP antara hubungan koordinasi penyidik dan penuntut umum. Saya menggunakan bahasa yang dilakukan oleh Jampidum, Profesor Asep Mulyana. Kalau bahasanya, kalau dulu ada lagu dangdut, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Kalau sekarang enggak. Polisi yang memulai, jaksa yang mengakhiri. Karena ada dalam hubungan koordinasi itu. Jadi tidak akan ada perkara yang digantung. Sekali lagi, tidak akan pernah ada perkara yang digantung, karena ada hubungan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Dan itu ada tertuang secara detail di dalam 7 pasal. Jadi polisi ini dikontrol ketat oleh penuntut umum. Yang kedua, di dalam KUHP itu, pemeriksaan harus ada kamera pengawas. Kamera pengawas itu untuk memastikan tidak ada penyiksaan, tidak ada intimidasi yang dilakukan oleh penyidik terhadap baik tersangka, korban maupun saksi. Bahkan ada pasal di dalam KUHP itu yang terakhir sekali disetujui itu, bahwa penyidik dan penuntut umum tidak boleh bertindak sewenang-wenang, tidak boleh bertindak yang merendahkan harkat dan martabat manusia, tidak boleh melakukan tindakan yang unprofesional. Lalu ayat berikut mengatakan bahwa apabila itu terjadi, maka penyidik atau penuntut umum dijatuhi pidana menurut ketentuan undang-undang dan secara etik. Jadi diawasi secara ketat sehingga tidak bisa sembarangan, termasuk dengan tadi ada upaya paksa. Lalu yang berikut di dalam KUHP ini mengapa betul-betul tadi dikatakan oleh Pak Menteri sudah seimbang, karena ada hak-hak tersangka, hak-hak korban, hak-hak saksi, hak-hak penyandang disabilitas, hak-hak perempuan, hak anak, hak orang sakit dan hak lanjut usia. Itu diatur secara detail dan sejak penyidikan, penyidik wajib memberitahu apa yang menjadi hak mereka. Termasuk juga seseorang misalnya untuk mendapatkan pendampingan. Yang terakhir tadi sudah disinggung juga oleh Pak Menteri adalah soal restoratif justice. Restoratif justice ini terus terang saja yang diprotes itu kan adalah restoratif justice pada tahap penyelidikan. Sekali lagi, yang banyak diprotes itu adalah restoratif justice pada tahap penyelidikan. Saya kasih satu contoh konkret. Misalnya saya antara si A dan si B lah. Si A ini menipu si B uang 1 miliar rupiah. Si A ini lapor ke penyidik. Kalau dia lapor itu lidik atau sidik? Lidik dulu. Lidik dulu. Bukan sidik, lidik dulu. Begitu A lapor kepada polisi, kan lidik. B dipanggil. A bilang ke B, kamu bayar dan saya tidak akan meneruskan perkara. Begitu dia bayar kan selesai. Itu restoratif bukan? Restoratif itu. Hanya saja dari restoratif di penyelidikan itu dia harus memberitahu kepada penyidik untuk kemudian itu diregister. Mengapa harus memberitahu kepada penyidik? Karena restoratif justice itu syaratnya ada beberapa. Satu, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana. Yang kedua, ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Yang ketiga, yang paling penting, persetujuan korban. Jadi saudara-saudara, mau perkara apapun, kalau korban itu tidak setuju, perkara jalan terus.
Sekali lagi, mau perkara apapun, kalau korban itu tidak setuju, perkara jalan terus, jadi tidak ada restorasi. Kalau korban mau, maka lihat, oh ketentuan pidananya, ancamannya tidak lebih dari 5 tahun. Nah, kemudian, ini bukan baru pertama kali. Kalau restoratif itu pada penyidikan atau penuntutan, maka harus saling memberitahu dan tadi dikatakan oleh Pak Menteri, harus ada penetapan pengadilan. Mengapa penetapan pengadilan? Sekali lagi, supaya terregister. Karena untuk kedua kali sudah tidak boleh. Kemudian ada beberapa teman-teman yang mungkin melihat, ada beberapa kewenangan jaksa yang tadi disinggung oleh Pak Menteri seperti denda damai, seperti pengakuan bersalah, seperti perjanjian penundaan penuntutan pidana terhadap korporasi. Ini ada pada kewenangan jaksa. Mengapa demikian? Pertama, soal denda damai, soal DPA, perjanjian penundaan penuntutan. Kalau kita mengikuti Konvensi PBB mengenai anti korupsi itu kan sebetulnya tidak hanya follow the suspect, tapi juga follow the money. Orang dimasukin dalam penjara itu justru mendapatkan biaya negara. Tapi apa yang dia kembalikan? Makanya mengapa lalu ada denda damai, ada plea bargaining, ada DPA. Tapi khusus mengenai plea bargaining dan DPA tadi saya menegaskan disampaikan oleh Pak Menteri, jangan teman-teman mengira itu semua aja di tangan jaksa. Tidak, itu ada di tangan pengadilan. Jadi plea bargaining itu sama sekali bukan berarti terdakwanya tidak diadili. Keliru, terdakwa itu diadili. Tapi acara pemeriksaan biasa dirubah menjadi acara pemeriksaan singkat. Karena dia telah mengaku bersalah, dia telah memulihkan kerugian. Jadi misalnya nih, seseorang dia menganiaya, ancamannya adalah 5 tahun penjara. Dia mengaku bersalah, dia sudah melakukan ganti rugi terhadap korban, maka penuntutan terus. Tetapi tuntutannya itu yang dikurangi, karena sudah ada pengakuan bersalah. Dan pengakuan bersalah itu bukan saja pada penuntutan, dimulai penyidik berwenang menerima pengakuan bersalah. Ayat 2 dikoordinasikan dengan penuntut umum, sama juga dengan pengaturan mengenai saksi mahkota. Yang paling terakhir adalah soal advokat. Advokat ini satu pasal yang luar biasa saya katakan, karena orang itu berhak didampingi pada setiap tahap. Jadi mulai lidik, sidik, penuntutan, pengadilan, itu dia bisa didampingi oleh advokat. Ayat 2 mengatakan begini, advokat berhak mengajukan keberatan. Yang ketiga ini yang hebat nih. Keberatan itu dilampirkan dalam berita acara pemeriksaan. Ini yang dalam hukum acara namanya ad informandum. Jadi hakim ketika mengadili itu dia bisa tahu suasana kebatinan pada saat disidik seperti apa. Karena ada ad informandum dari lawyer, dari pengacara. Inilah yang tadi berulang kali dikatakan oleh Pak Menteri, kita sedang membangun integrated criminal justice system. Satu kesatuan sistem peradilan pidana secara utuh dalam menegakkan hukum pidana. Demikian Pak Menteri, makasih.